Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan, yang pertama ada Ali Robi Hidayat, yang kedua ada Cherry, yang ketiga ada Denny Setiawan, itu saya sendiri, keempat ada Dinda Riani Setiawan, yang kelima ada Putri Widya, yang keenam ada Sahira Badayanti, dan yang terakhir ada Siti Afifah. Kelompok kami di sini ingin membawakan materi tentang kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan pelanggan atau konsumen setelah mendapatkan produk atau jasa pelayanan dari sebuah perusahaan. Perasaan tersebut timbul karena pelanggan membandingkan harapan mengenai produk jasa yang diperoleh dari kenyataan. Oleh sebab itu, kepuasan memang subjektif. Penilaian tergantung dengan pelanggan itu sendiri. Kepuasan pelanggan adalah suatu keadaan di mana keinginan, harapan, dan kebutuhan pelanggan dipenuhi. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Pengukuran kepuasan pelanggan merupakan elemen yang paling penting dalam menjadikan pelayanan lebih baik, lebih efisien, lebih efektif. Apabila merasa tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka dapat dikatakan pelayanan tersebut tidak efektif dan tidak efisien. Di dalam dunia perdagangan, kepuasan pelanggan merupakan salah satu faktor paling penting yang menentukan kesuksesan usaha perdagangan seseorang. Kepuasan konsumen yang dimaksud adalah kemudahan yang ditawarkan produsen kepada konsumen, kemudahan mungkin ditawarkan oleh produsen, dan kemudahan dalam bertransaksi, kemudahan dalam berkomunikasi dengan produsen, dan faktor lain juga dapat mempengaruhi distribusi adalah bagaimana perusahaan memperkenalkan produknya kepada konsumen. Semakin menarik perusahaan memperkenalkan produknya, maka produsen semakin mudah mengambil cara strategi dalam pemasarannya. Dalam ilmu pemasaran, sebelum melakukan berbagai macam promosi atau pendekatan pemasaran lainnya, pasar atau segmen yang dibidik harus jelas lebih dahulu. Lebih dari 60-70% kegagalan bisnis yang terjadi di sebuah perusahaan ditelusuri disebabkan oleh gagalnya pengusaha dalam mendefinisikan pasar yang dituju, dan dari segi kualitas barang dan harga suatu barang. Pengusaha segera bergerak bila mana potensi pasar terlalu banyak dan beraneka ragam persyaratan pembelian, sehingga daripada bersaing semua segmen, pengusaha mengidentifikasi segmen pasar dan dilayani sehingga efektif. Kepuasan pelanggan merupakan respon pelanggan terhadap ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya dengan kinerja aktual yang dirasakan setelah pemakaian. Kepuasan pelanggan ditentukan oleh kualitas pelayanan yang ditawarkan, sehingga kualitas merupakan prioritas utama dari sebuah perusahaan. Sebagai tolak ukur keunggulan yang bersaing pada kualitas pelayanan memegang peran penting untuk mencapai tingkat kepuasan pelanggan itu sendiri. Lalu selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh Dinda Riani. Selanjutnya ada manfaat kepuasan pelanggan. Dalam suatu bisnis, manfaat kepuasan pelanggan merupakan suatu hal penting karena banyak memberikan manfaat bagi perusahaan tersebut. Terdapat 3 manfaat, yaitu yang pertama, meningkatkan rasa suka dan loyalitas terhadap suatu produk. Pengertiannya yaitu, kepuasan merupakan landasan utama rasa suka terhadap produk atau jasa yang diberikan. Jika pelanggan suka terhadap jasa atau produk, maka pelanggan tersebut memiliki kemungkinan yang besar untuk kembali membeli produk jasa yang kita miliki. Yang kedua, menjadi titik diferensiasi. Seiring berkembangnya zaman, muncul berbagai perusahaan dengan berbagai produk atau jasa. Hal ini membuat keadaan pasar semakin kompetitif. Maka dari itu, setiap perusahaan saling bersaing untuk mencapai target pasar. Bagaimana kita sebagai perusahaan pun harus mempromosikan diri sebagai pelanggan. Berpikirlah mengapa perusahaan mau merekomendasikan barang atau jasa kepada orang lain. Kepuasan dijadikan sebagai titik diferensiasi bagi konsumen baru. Dan manfaat ketiga yaitu menambah pendapatan dan citra baik. Pelanggan yang puas terhadap produk atau jasa dari sebuah perusahaan, dia akan terus menggunakan produk atau jasa tersebut. Pelanggan yang benar-benar puas akan mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli produk atau jasa jika dibandingkan dengan pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahira Rahmadianti, saya dari kelompok 3. Faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan pelanggan? Faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan memiliki banyak manfaat bagi perusahaan. Oleh sebab itu,
Perusahaan juga harus memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan. 1. Produk atau jasa yang dihasilkan. Faktor utama yang mempengaruhi adalah produk atau jasa yang perusahaan hasilkan. Kualitas produk dan jasa yang kamu hasilkan akan memiliki pengaruh yang besar. Produk atau jasa yang berkualitas telah melalui proses seleksi quality control yang ketat. Jika mereka mendapatkan produk dan jasa yang berkualitas, tentunya mereka akan merasa puas. 2. Pelayanan. Pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan sangat besar. Pelayanan merupakan salah satu faktor yang berguna untuk mendapatkan loyalitas pelanggan, terutama jika perusahaan kamu adalah perusahaan jasa. Pelayanan yang baik bisa berupa mengenai keramahan, pekerjaan kamu, dan sebagainya. Bagi perusahaan, pelayanan juga merupakan hal yang penting. Perusahaan biasanya memiliki layanan customer service yang mampu menampung kritik dan saran dari pelanggan. Customer service dapat meningkatkan kepuasan karena dapat menangani keluh kesah pelanggan dengan menawarkan solusi yang cepat. Yang ketiga, kemudahan. Kemudahan adalah salah satu faktor yang penting dalam mempengaruhi kepuasan. Tidak ada satupun orang yang mau menunggu terlalu lama, bukan? Kemudahan yang dimaksud adalah kemudahan mendapatkan produk, sampai kemudahan dalam transaksi pembayaran. Pelanggan tidak akan mau menunggu lama untuk mendapatkan produk atau jasa. Saya Putri Widya dari kelompok 3. Indikator kepuasan pelanggan. Ada berbagai indikator yang bisa digunakan untuk mengukur indikator kepuasan pelanggan. Berikut ini indikator yang biasa digunakan untuk mengukurnya. 1. Survei kepuasan pelanggan. Perusahaan yang ingin mengukur indikator kepuasan pelanggan dapat melakukannya dengan cara memberikan survei kepada pelanggan secara berkala. Jika kamu menggunakan metode ini, kamu harus mengetahui berapa jumlah pelanggan yang akan kamu survei, bagaimana cara memilih pelanggan untuk survei, dan teknik survei yang akan digunakan. Go shopping dilakukan dengan cara perusahaan memperkerjakan orang untuk membeli produk dari perusahaan tersebut. Kemudian orang tersebut memberikan penilaian terhadap produk, proses pemesanan dan pembayaran. 3. Tingkat sentimen pasar. Indikator selanjutnya adalah mengukur tingkat sentimen pasar. Cara yang dapat kamu lakukan untuk mengukur indikator ini adalah memperhatikan rating atau feedback dari pelanggan. Cara meningkatkan kepuasan pelanggan. Karena berpengaruh besar terhadap pendapatan dan perkembangan perusahaan secara keseluruhan, banyak perusahaan berlomba-lomba untuk meningkatkan kepuasan dari para pelanggan. Berbagai metode dan cara digunakan, di antaranya menerima kritik dan saran. Kritik dan saran yang didapatkan dari para pelanggan memang terkadang menjengkelkan, namun sebaiknya kamu menerima dan menampung. Karena kritik dan saran dari para pelanggan itu akan memberikan kamu banyak masukan dan memperbaiki kualitas produk dan layanan yang kamu miliki. Yang kedua, yakni membuat produk mudah didapatkan. Setiap orang pasti ingin mendapatkan hal dengan mudah. Dengan itu, cobalah membuat produk atau jasa yang mudah didapatkan. Jadi jika perusahaan mampu memiliki tim khusus yang dapat mendatangi pelanggan di area-area terdekat, nah itu yang akan menjadi nilai plus di mata pelanggan. Yang ketiga, yakni memberikan pelayanan dan fasilitas tambahan. Pelayanan dan fasilitas tambahan yang akan didapatkan oleh para pelanggan mampu membuat kepuasan ini meningkat. Hal ini dapat dilakukan dengan sistem membership. Pelanggan yang telah menjadi anggota akan mendapatkan promosi khusus dan fasilitas khusus. Dengan memahami dan memelihara kepuasan pelanggan secara kontinu, perusahaan tidak hanya dapat mendapat pendapatan, namun secara tidak langsung perusahaan juga mampu bertahan lebih lama di tengah industri. Jadi, penting bagi perusahaan untuk memahami dengan benar bagaimana dinamika pelanggan agar tidak salah dalam melangkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cerina Dwi Putri. Saya akan menjelaskan tentang 3 metode indikator kepuasan pelanggan. Berikut dengan terdapat beberapa metode yang bisa kamu pakai untuk mengukur sejauh mana tingkat kepuasan pelanggan. Beberapa metode tersebut adalah yang pertama, metode keluhan dan saran. Metode ini dilakukan dengan menampung semua keluhan dan saran dari pelanggan.
Keluhan dan saran sendiri bisa kamu tampung lewat media seperti kotak saran, saluran, telepon bebas pulsa, atau lewat email dan media sosial perusahaan Anda. Tampung dan baca semua keluhan serta saran pelanggan lewat media sosial tersebut. Dengan begitu, kamu bisa mengetahui apa saja keluhan mereka selama ini yang membuat kepuasan mereka terganggu. Selain itu, keluhan dan saran bisa menjadi pemicu munculnya ide-ide baru yang bisa kamu terapkan ke depan nanti. Lewat ide-ide tersebut, kamu bisa mengatasi segala keluhan pelanggan sekaligus menentukan strategi untuk meraih kepuasan pelanggan. Kedua, metode survei kepuasan pelanggan. Selain menampung keluhan dan saran, kamu juga bisa menggunakan metode satu ini. Metode ini dilakukan dengan membuat pertanyaan melalui survei, baik itu secara luring atau offline maupun daring atau online. Terima kasih. Ini saya Ali Robi Hidayat. Saya ingin menjelaskan tentang kesimpulan dari materi kepuasan pelanggan. Jadi kepuasan pelanggan adalah suatu keadaan ketika kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen dapat dipenuhi melalui produk atau jasa yang dikonsumsi. Menurut Philip Kotler, dalam Principle of Marketing, bahwa kepuasan konsumen adalah hasil yang dirasakan oleh pembeli yang mengalami kinerja sebuah perusahaan sesuai dengan harapannya. Terus strategi kepuasan konsumen itu ada dua ya, strategi menyerang dan strategi defensif atau bertahan. Strategi menyerang bersikap agresif dalam menjalankan pelanggaran, dalam menjerat pelanggan dilakukan dengan cara melakukan promosi iklan di media maupun spanduk kayak gitu. Contohnya seperti kayak spanduk, leaflet atau billboard yang dipasang di lokasi strategis dan memberikan hadiah pada pelanggan yang lama kayak untuk membawa beberapa pelanggan barunya lagi gitu kan. Terus yang kedua ada strategi defensif atau bertahan kan. Misalnya kayak dengan menyediakan beberapa fasilitas yang ada, memberikan kenyamanan pelanggan, terus memberikan souvenir pada pelanggan, terus setelah beberapa kali menggunakan layanan perusahaan dan mengirimkan kartu ucapan kayak pada hari-hari besar keagamaan bagi pelanggan setia yang menjadi pelanggan cukup lama. Terus ada ciri konsumen. Ciri konsumen yang puas menurut Kotler. Loyal terhadap produk, konsumen yang puas, adanya komunikasi dari mulut ke mulut yang bersifat positif, yaitu rekomendasi kepada calon konsumen lain dan mengatakan hal-hal yang baik mengenai produk dan perusahaan. Perusahaan menjadi pertimbangan utama ketika membeli merek lain. Ketika konsumen ingin membeli produk yang lain, maka perusahaan yang telah memberikan kepuasan kepada akan menjadi pertimbangan yang utama. Terus pengukuran mutu pelayanan kepuasan pelanggan dapat digunakan untuk beberapa tujuan. Mempelajari persepsi masing-masing pelanggan terhadap mutu pelanggan yang dicari, terus mengetahui kebutuhan, keinginan, persyaratan, dan harapan pelanggan pada saat sekarang dan masa yang akan datang. Terus meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan harapan pelanggan. Ada juga menyusun rencana kerja dan menyempurnakan kualitas pelayanan di masa yang akan datang. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.